Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, selamat datang di KOKIMP, Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan yang diampu oleh Bapak Amril Muhammad selaku dosen Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Perkenalkan, saya Hanifah Alika Putri, mahasiswi program studi Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2020. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan singkat mengenai buku karya Neil Postman yang berjudul Matinya Pendidikan, Redefinisi Nilai-Nilai Sekolah. But before we get to the video, don't forget to like, comment, and subscribe, dan semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita. Pada bab pertama yang berjudul Kebutuhan Terhadap Tuhan-Tuhan, Neil Postman mengemukakan dua persoalan yang dihadapi orang dewasa dalam menyelenggarakan pendidikan bagi kaum muda. Yang pertama adalah keahlian teknis, yaitu persoalan tentang cara yang dapat membuat kaum muda menjadi seorang yang terpelajar. Persoalan cara ini adalah tentang di mana dan kapan sesuatu itu akan dilaksanakan, serta bagaimana seharusnya proses belajar itu terjadi. Yang mana artinya bahwa sebelum melaksanakan kegiatan belajar, pendidik itu perlu memutuskan cara atau metode apa yang dapat ia pakai untuk pembelajaran di kelasnya. Yang kedua, yaitu problem metafisika, atau dijelaskan sebagai sebuah alasan dan pertimbangan seorang siswa untuk tetap mengikuti pembelajaran. Alasan dan pertimbangan tersebut juga bukan sekedar sebuah motivasi, namun lebih kepada alasan bagi siswa untuk tetap berada di ruang kelas, untuk mendengarkan seorang guru, untuk menempuh ujian, atau untuk mengerjakan pekerjaan rumah, untuk tetap bertahan di sekolah, meskipun saat itu mereka tidak termotivasi. Selanjutnya, ada ungkapan yang menyatakan bahwa supaya sekolah dapat mencapai kemanfaatan, maka kaum muda, para orang tua murid, dan para guru di sekolah harus memiliki satu Tuhan untuk disembah, atau bahkan akan lebih baik apabila memiliki beberapa Tuhan. Tolong garis bawahi bahwa kata Tuhan di sini diartikan sebagai sebuah narasi besar yang menyusun gagasan-gagasan, menjelaskan aturan-aturan, memberikan pengertian tentang kontinuitas dan tujuan, atau sebagai kekuatan simbolis yang akan menjadikan seseorang mampu mengatur orang-orang di sekelilingnya. Nah, sesungguhnya narasi-narasi itu tidak memiliki kebenaran teman-teman dalam pengertian ilmu pengetahuan atau secara ilmiah. Tujuan dari narasi-narasi ini adalah memberikan makna pada dunia, tidak untuk menjelaskannya secara ilmiah. Ukuran kebenaran atau kesalahan dari suatu narasi terletak pada akibat-akibat yang ditimbulkannya, seperti apakah narasi itu menyediakan pengertian tentang kehidupan bermasyarakat, dasar bagi perilaku moral, atau penjelasan-penjelasan tentang apa yang tidak bisa kita ketahui. Nah, narasi yang paling komprehensif terdapat dalam teks-teks seperti Quran, Kitab Perjanjian Lama, Kitab Perjanjian Baru, dan Bhagavad Gita. Lalu, pada bab ini juga dijelaskan dua narasi besar. Yang pertama yaitu narasi besar tentang ilmu pengetahuan, bersama-sama dengan narasi agama besar menghasilkan sebuah gagasan bahwa terdapat sebuah tatanan untuk mengatur alam raya. Dan gagasan tersebutlah yang menjadi asumsi dasar dari seluruh narasi-narasi penting. Pada kenyataannya, ilmu pengetahuan bahkan memiliki pandangan yang berbagai macam mengenai pemikiran tentang Tuhan. Narasi besar yang kedua adalah narasi besar tentang teknologi, merupakan cerita yang menakjubkan, energik, dan memiliki kejelasan yang lebih nyata. Neil Postman juga menjelaskan 3 firman narasi terkait teknologi. Yang pertama, tidak ada narasi lain yang diperbolehkan merintangi, menurunkan, menggagalkan, atau menentang kedaulatan teknologi. Yang kedua, kita adalah spesies teknologi. Dan yang ketiga, dan di sanalah letak kejeniusan kita, nasib dan takdir kita. Sehingga kesimpulan yang didapat yaitu bahwa teknologi mengganti kita dengan mesin-mesin, yang mana ini berarti bahwa ketangkasan teknologis dan kemajuan umat manusia adalah satu dan sama. Baik, sekiranya itulah yang dapat saya sampaikan mengenai buku Matinya Pendidikan, Redefinisi Nilai-Nilai Sekolah karya Neil Postman pada video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat membuat kalian mulai tertarik untuk turut membaca buku ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam pendidikan!